Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Deyadi di segmen Sapa. Nah, teman-teman sedulur tani, kebetulan saya berada di lahan cabai di daerah Wonokerto, Turi, Sleman. Nah, teman-teman sedulur tani, sekarang ini harga cabai sangat melonjak dan kebutuhan pun melonjak. Nah, teman-teman, bagaimana caranya melebatkan tanaman cabai ini supaya bisa lebat dan bagus hasilnya? Ini banyak berbagai faktor, antara lain yaitu pembuatan bedengan, perawatan cabai, dan juga pemupukan. Nah, teman-teman sedulur tani, mari kita ikuti eh, belajar bareng dengan salah satu petani di Wonokerto, Turi, Sleman, yaitu Bapak Gandung. Mari ikuti kita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. sekarang saya bersama dengan Bapak Gandung. Saya Pak Deyadi. Monggo perkenalkan Bapak Gandung. Nama saya Kulo Gandung dari Dusun Turi Sleman. Kulo jane mboten penanam cabai full, istilahnya petani cabai full. Saya itu istilahnya gridik harian, cabai itu untuk sampingan. Itu sama. Bapak bisa minta ilmunya untuk bagaimana cara pengolahan sampai itu bisa tanam segini banyaknya, karena ini Bapak hanya sampingan, juga buahnya bisa bagus, itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan dari pengolahan tanah ini? Kalau saya itu istilahnya ya untuk pengalaman saya sendiri. Kalau pengolahan lahan ya seperti umumnya kita cangkul, terus kita kasih pupuk kandang yang sudah jadi, kalau bisa ya fermentasinan. Terus untuk pengurangan zat asam itu saya memakai abu, yaitu istilahnya abu itu untuk mengurangi keasaman. Kalau versi saya loh itu, tapi kalau untuk lainnya saya nggak tahu, itu versi orang lain. Jadi kalau abu itu saya pokokkan ada untuk mengurangi keasaman, dan karena ada mengandung unsur karbonnya itu yang saya perlukan. Bapak ini kenapa memilih abu sebagai untuk mengurangi keasaman Bapak? Sedangkan banyak itu teman-teman yang pakai lainnya seperti dolomit atau apa lainnya, itu mungkin ada keunggulan di abu itu tadi Bapak. Ya kalau abu sistem saya itu untuk mengurangi pengeluaran, terus terang saja untuk mengurangi, menghemat pengeluaran biaya. Karena apa? Abu tidak usah beli, kita bikin sendiri. Tapi jangan pakai abu dapur, istilahnya kita bikin abu sendiri. Gitu. Pak, untuk abu Bapak ini kan abunya bikin abu sendiri, bukan sembarang abu dapur. Lah mungkin ada tips khusus untuk bikin abu itu Bapak, dari abu apa Bapak? Ya istilahnya untuk kalau daerah sini itu kan banyak salak ya istilahnya. Itu kita bikin potong-potong salak dibakar, tapi jangan sampai terlalu putih itu kan. Itu kan untuk ditabur supaya apa, jadinya itu ada unsur haranya itu. Itu ada kelebihannya Pak dari yang lain itu, mungkin abu untuk ketanaman ini Bapak? Ya bisa untuk mengurangi, ya kalau saya itu bisa untuk mengurangi penyakit melolos terutama itu. Di samping mengurangi penyakit lolos, selain abu mungkin ada pupuk-pupuk yang lain selain abu itu Bapak, untuk mengurangi lolos atau untuk supaya lebat tanamannya Bapak? Kalau untuk itu terutama ya pupuk kandang yang bagus, yang sudah fermentasinan. Terus yang kedua, kali ini saya itu menggunakan apa itu namanya, agak lupa. Agak lupa betul Bapak. Serindel atau menggunakan Menggunakan serintil kambing bisa, sapi bisa, terus ditambahi asam humat. asam umat? Ya, Nah, itu pupuk kandang yang bagus yang dimaksud Bapak itu mungkin pupuk kandang bikinan sendiri atau yang udah karungan kita beli itu Bapak? bikin sendiri. Kalau saya puas bikin sendiri yang sudah saya fermentasi, baru berapa bulan istilahnya, paling enggak ya minimal 3 bulan sampai 4 bulan lah baru kita bisa mulai untuk tanam. Oh gitu. Kenapa harus ditunggu sampai lama gitu Pak? Bukan 1-2 hari supaya cepat pengerjaan Bapak? Mungkin ada itu kelebihannya Pak Gandung? Ya itu untuk bisa untuk mengurangi keasaman
itu tadi letongnya, terus Oke. bisa supaya terserap sama tumbuhan, habis lah istilahnya itu. Oh, jadi Iya. supaya tumbuhan itu menyerapnya lebih enak ya, Ya Pak? lebih enak dan bisa apa, nggak terlalu banyak pengeluaran juga, itu kan pakai sedikit tapi berkualitas gitu. Jadi marem banget itu Nggih, untuk pengelolaan sendiri nggih. daripada Daripada beli yang sudah karungan itu, Pak. ya itu hampir 75% ngirit. Lebih ngirit Lebih, 75% ya, ya Pak? lebih ngirit bikin sendiri. Tapi kalau untuk pupuknya kandang kita harus mencari istilahnya intril atau sapi yang bukan makanannya itu difermentasi. Itu lebih bagus. Kalau makanannya kambing sama sapi difermentasi itu sama aja ampas, cuma ampasnya. Oh, jadi kambingnya itu maksud kambing atau sapinya itu yang liar atau yang makanan rumput itu ya, Pak? Ya, ya itu yang lebih bagus itu Oh, kalau saya. oh, iya. Jadi selain pupuk kandang, selain abu, lah untuk ngiritnya itu apa karena Bapak itu ditaburkan atau mungkin hanya pakainya sedikit-sedikit, Pak? Bisa ngirit itu, Pak? Bisa sampai Ya, 75% itu, Pak. ya kita taburkan. Tapi kalau untuk tanaman mungkin ya kalau cabai kan biasanya cuma sekali panen gitu kan. Ya kita itu berapa kita perlukan. Mungkin kalau sepanjang ini mungkin cuma pakai 2 ember sudah cukup. Itu ditaburkan sebelum tanam, baru ditutup mulsa. Sama abunya itu juga bisa. Nah, Bapak ini dari segi pengalaman ini mungkin udah jadi petani yang lama atau gimana, Pak? Atau sekolah di mana, Pak, bisa bisa tahu semuanya itu lebih ngirit itu, Bapak? Kalau itu otodidak ya, saya itu dari istilahnya itu kalau menanam cabai itu enggak, istilahnya enggak pokok, enggak cuma istilahnya apa itu sampingan, tapi sampingan ya pokok juga gitu. Tapi kan Sampingannya juga Bapak ya. mengambil hasilnya. Terus untuk mengiritnya itu ya itu tadi secara dari pengalaman, mungkin ya dulu pernah nanam dari ya sejak kecil ya, paling enggak itu sudah tahun 90-an sudah mulai nanam cabai. 90-an sudah Ya, nanam cabai ya, Pak. Oh, Pak, bisa dijelaskan ya. kenapa Bapak milih pupuk kandang yang sudah difermentasi sama Bapak sendiri? Kenapa nggak dari kandang supaya kita lebih ekonomis lagi, Pak, dan lebih cepat pengerjaan, Pak? Ya itu kita untuk kalau diimplementasikan tumbuhan bisa diserap. Terus kalau yang langsung itu kan mungkin masih banyak penyakit atau apa, itu kan kita nggak tahu dari kandang itu membawa penyakit apa kan nggak tahu toh. Nah, lebih baik difermentasi dulu baru jadi, baru tanaman pun sudah siap makan. Kalau yang dari kandang kan langsung kita tutup langsung kita tanam, kemungkinan banyak itu melolos. Lolos nih, Pak. Ya, tanam lolos ya. Kita kan rugi itu. Bibit berapa kerat, terus kita tanam lolos. Nah, kita habis berapa kerat lagi, lolos lagi. Nah, itu perbedaannya di situ. Kalau fermentasinan kan sudah jadi aman wet, kita kan yang penting ya apa dilihat itu lama, tapi Iya. kan untuk operasionalnya enggak. Oh, iya. Lah, ini untuk Bapak tadi menyebutkan lolos. Nah, mungkin ada tips khusus selain dari pupuk tadi, mungkin untuk mengurangi kelolosan Bapak, mungkin ada eh, penanganan yang lain, Bapak? Kalau saya itu pengelolaan tanganan yang lain itu ya pengurangan asam tadi itu pakai abu itu ditabur itu tadi. Oh, Itu juga kalau saya pengalaman saya sendiri itu bisa mengurangi juga. oh iya. Jadi itu bisa mengurangi kelolosan, Bapak. Nah, Bapak ini mungkin bisa buahnya bisa lebat seperti yang sekarang ini, Pak ya. Ini mungkin atau pakai metode yang pangkas pucuk itu, Pak. Kalau Sekarang kan pang ada yang metode oh ya pangkas ya. pucuk, Pak. Kalau pangkas pucuk itu ya memang saya enggak istilahnya enggak suka. Kalau enggak memang batangnya putus sendiri, saya enggak suka. Lebih baik yang pokok. Kalau memang kalau di pangkas pucuk itu cabang banyak, kita juga memerlukan pupuk banyak. Tapi untuk bobot saya masih kurang yakin untuk keberatan di pangkas itu. Nah, sekarang Pak, karena dipangkas itu kan makin banyak buahnya. Ya, Sedangkan Bapak kok nggak yakin bobotnya itu gimana? Makin banyak buah bukan makin banyak bobot, Bapak? ya, kalau pengalaman saya sendiri, kalau
tanaman yang lain itu kalau samping sama yang pokok itu keberatannya itu di buahnya ini kan apa? Nah ini kan bijinya nggak bisa penuh kalau yang samping itu biasanya. Kalau yang pokok itu biasanya bisa penuh bijinya. Jadi beratnya itu di situ. Oh gitu Pak. Nggih. Jadi walaupun dipangkas terus Nggih. buahnya banyak, tapi untuk kualitas bobotnya itu Ya, banyak yang sedikit ini Pak ya. ya, Lebih ya, berat yang sedikit yang nggak dipangkas nih Pak. ya, karena ini itu apa? Buah yang bijinya itu yang penuh yang nggak dipangkas aslinya. Oh gitu. Nggih. Jadi itu karena itu Bapak nggak Nggih. pengen dipangkas nih Pak. Nggih. Nah sekarang Bapak ini nggak nggak dipangkas pucuknya, kok bisa lebat ini pakai pupuk apa ini Pak? Perawatan khususnya lagi apa Pak? Kalau pupuknya saya itu pakai pupuk Posca, terus pakai itu apa mutiara lah itu istilahnya NPK plus itu juga bisa. Terus pakai pupuknya daun, pakai apa liser gitu, kaliser nggih, kaliser. Terus untuk buahnya itu ya itu pakai kaliser itu. Nah, Bapak pakai kaliser itu kenapa Bapak memilih kaliser itu Pak? Karena di buah bagaimana Pak? Ya itu untuk menambah KCl-nya itu tadi supaya karena saya kan nggak pakai KCl pupuknya, ya itu untuk lebih iritnya lagi itu saya pakai itu. Ini bisa mengkilat bisa bagus ini Pak. Ini pakai apa Bapak? Ini pakai kaliser, pupuknya pakai kaliser. Jadi keunggulan kaliser itu Pak? Nggih, keunggulannya di situ untuk menggantikan KCl kalau saya itu gitu, nggak pakai KCl lagi. Pak mau tanya ini yang Bapak ini kan pakai metode Bapak sendiri dengan hasil yang bagus, mengkilat kayak gini Pak ya. Nah, mungkin ada perbedaan teman-teman Bapak yang petani lain itu yang tidak pakai metode Bapak atau pakai yang cara biasa umum seperti saya itu Pak. Kalau itu ya saya ya perbedaannya cuma saya itu lebih irit dan buahnya memuaskan gitu aja. Kalau itu. Jadi untuk tanaman lebih irit. bagus, memuaskan gitu Pak. Ya, nah ini untuk teman-teman yang tidak menggunakan metode Bapak, itu mungkin panennya itu lebih sedikit dibanding punya metode Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Pak sampai seberapa kali banyak dan seberapa buat berat. Kalau saya ini yang pakai aqualisir itu tadi itu bisa nyampe 24 kali panen. Dan untuk 600 batang pohon kurang lebihnya itu dapat 16,5 kilo itu waktu puncak-puncaknya itu cuma satu hari panen, satu hari lagi panen gitu. Jadi cuma 3 hari sudah panen 2 kali. 3 hari panen 2 kali ya. Nah mungkin bagaimana ini Bapak bisa merawatnya sampai banyak panennya itu? Mungkin ada perawatan khusus, mungkin dari hama atau apa Bu, bisa jelaskan? Kalau hama sama penyakit itu kemungkinan pas, mungkin lagi pas, agak kurang mungkin juga bisa, pas rezeki saya juga bisa. Itu kemarin itu coba penanggulangannya itu untuk fungisida, saya pakai fungisida dan insektisidanya cuma pakai insektisida nggak terlalu mahal lah, yang ibaratnya di bawah harga lah, itu biasanya nggak terlalu tinggi dosisnya. Soalnya begitu saya lihat ini kan cabai Bapak ini kan bagus ini. Jadi kayak trip, kayak yang itu nggak ada, itu ada tip khusus Bapak? Nggak ada itu, kemungkinan cuma dari pengolahan lahan dulu pertama. Kita kalau untuk apa lahan itu kan kita menyesuaikan lahannya, tanahnya. Kalau bisa itu kan agak datar lah untuk untuk bedengannya, terus supaya air itu bisa merata menyerapnya. Jadi kalau untuk tumbuhan kan biar bagus untuk serempak gitu aja. Nah ya Bapak, ini mau nanya lagi Bapak. Bapak tadi kan pakai areng, terus pakai pupuk yang difermentasi Bapak sendiri. Nah mungkin itu kan salah satunya bisa menyebabkan mengurangi para hama-hama ini Pak, supaya tidak nyerang Bapak.
Ya kalau untuk sudah difermentasi dengan harang itu pertama saya mengurangi jamur yang di lahan, terutama untuk bedengan. Nah, itu kan bisa mengurangi banyak itu karena apa? Kalau ada jamur yang di dalam bedengan itu bisa mengurangi hasil kita juga. Itu dari pengalaman saya loh. Terus karena saya bukan petani cabai full terus terang aja ya, jadi saya itu otodidak terus terang gitu. Tapi sudah lama menanam cabai. Pak, Okay. berarti tangkap lagi nih. Buah Bapak ini kan bisa aman-aman, bisa bagus ini mungkin seandainya ini keserang penyakit itu mungkin ada penanganan khusus, Pak? Kalau saya penanganannya khusus itu enggak, tapi cuma awal. Dari awal itu saya sudah mulai saya mengantisipasi supaya ya seperti patek itu supaya enggak merajalela kan itu pakai fungisida dari kecil, tapi takarannya harus tertentu, kita dosisnya jangan tinggi, jadi sedikit-sedikit tapi kita naikkan sampai buah itu aman. Jadi ini Bapak tadi untuk takaran tertentu. Ya. Nah, ini apakah ada waktu juga yang seandainya ini harus khusus nyiram, ini harus khusus nyemprot, mungkin bisa dijelaskan Bapak? Kalau untuk waktu memang kita harus menengok cuaca dulu. Kalau cuacanya itu mendukung, bebas nyemprotnya itu sebelum, kalau saya itu sebelum embun turun, nah itu saya semprot. Untuk mengurangi keriting biasanya. Kalau untuk pestisida ya kita nunggu agak kering daun supaya apa? Supaya bisa melekat pada buah atau daunnya. Untuk pestisida. Ya. Jadi untuk pengocoran Bapak? Untuk pengocoran kita juga nengok cuaca. Jadi kalau cuaca panas seperti kemarau itu saya memerlukan sore hari selepas asar atau ya pokoknya selepas asar itu baru bisa berani menyiram atau mengocor untuk pupuk. Nah, ini satu lagi Bapak. Ini untuk supaya bisa bertahan sampai 24 atau mungkin lebih panenan itu bagaimana caranya? Ya kita memerlukan pupuk dan perawatan, terutama perawatan itu kita tanggulangi dari awal tadi. Terus umur panjang saya juga memakai kaliser itu untuk menambah bobot dan menambah buah juga kalau saya itu. Terus pemupukannya juga perlu, itu takarannya kalau saya itu dari 1 sendok sampai 1 agar-agar seroki itu berani saya itu saya kocorkan pada batangnya, tapi dari awal sampai ya kita mau diperpanjang berapa umurnya itu bisa, itu kalau saya itu gitu. Jadi panjang umurnya itu tergantung dari perawatan dari awal ya, dari awal. Nah ini Bapak untuk sekian banyak kali panen itu mungkin ada waktu-waktu khusus atau waktu yang benar-benar memuaskan Pak. Itu kira-kira panen yang keberapa itu Pak? Kalau itu ya panen yang ke 15 ke atas itu memuaskan panennya. Itu kalau jenis keriting itu yang kalau kebanyakan kan keriting biasanya 12 kali panen, 14 kali panen itu alhamdulillah tempat saya itu sampai 24 kali panen. Disyukuri terus ya, Pak. Alhamdulillah ini entah rezeki entah apa, tapi alhamdulillah kemarin itu bisa lama. Ya, yang jelas kita harus bersyukur nih Pak. Mungkin matur suwun sangat waktunya, terima kasih atas waktunya sudah ganggu Bapak dan terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya yang diberikan sama saya Bapak. Nggih matur nuwun Mas, sami-sami kula nggih namung tak saged-sagede ngoten niku.